Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa belajar. Sekarang waktunya mata pelajaran matematika. Sebelum membahas materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semua serta memberikan ilmu yang bermanfaat. Gesturing of praying, bow of head. Praying before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, sekarang waktunya mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah operasi hitung bilangan bulat, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Fajar sudah menjelaskan cara menghitung penjumlahan bilangan bulat. Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan garis bilangan dan yang kedua menggunakan cara biasa. Ternyata setelah Pak Fajar lihat dari hasil kalian mengerjakan kemarin, masih banyak yang belum memahami cara menghitung, baik itu menggunakan garis bilangan maupun menggunakan rumus yang sudah Pak Fajar jelaskan. Pada kesempatan hari ini, Pak Fajar akan membahas kembali materi yang sudah Pak Fajar jelaskan sebelumnya, nanti ditambah lagi dengan pengurangan ya. Oke, silakan simak di papan. Oke, contoh soal yang pertama, di situ perintahnya. Nah, ini yang mungkin anak-anak sering lupa memperhatikan ya. Setiap soal, tolong pahami benar apa perintahnya. Jadi jangan langsung dikerjakan ya, tetapi dipahami benar-benar perintahnya. Dibaca yang teliti dan harus paham supaya ketika mengerjakan nanti tidak salah. Baik, contoh soal yang pertama, tolong disimak baik-baik. Tentukan hasil operasi hitung berikut menggunakan garis bilangan dan tentukan hasilnya. Jadi selain anak-anak menentukan hasilnya, anak-anak juga diperintah untuk membuat garis bilangan. Baik, kita kerjakan. Baik, di situ sudah ada angka 7 ditambah negatif 9. Yang pertama kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemarin juga Pak Ajar jumpai ketika anak-anak membuat garis bilangan itu masih kurang benar. Contohnya berikut. Ingat ya, yang di tengah itu 0. Jadi yang di tengah itu 0, kemudian kalau ke kanan dimulai dari angka 1, kalau ke kiri dimulai dari angka negatif 1. Oke, berikut contohnya. Kalau 0 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat 7 saja karena di situ yang tertulis ada positif 7 dan negatif 9. Oke, untuk ke sampingnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ini kemungkinan cukup. Kita tulis dulu angkanya. Oke. Setelah ini, anak-anak langsung menentukan titik pertamanya ada di mana. Jadi karena angka depannya adalah positif 7, maka titiknya berada di positif 7. Setelah itu, ditambah negatif 9. Kalau negatif berarti jalannya ke kiri ya. Oke, kita melangkah dari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata berhenti di negatif 2. Sehingga jawabannya adalah negatif 2. Oke, sudah bisa dipahami. Contoh yang kedua adalah negatif 4 ditambah negatif 9. Karena sama-sama negatif, maka kita perbanyak di negatifnya. Sehingga garis bilangannya, nolnya kita taruh sini saja. Sini 1, 2, 3, 4, 5.
Kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 16, negatif 17. Oke, angka pertama adalah di negatif 4. Sehingga titiknya kita letakkan di negatif 4. Kemudian karena ditambah negatif 9, sehingga kita berjalan ke sebelah kiri berapa langkah? 9 langkah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ternyata berhentinya di angka negatif 13. Oke, sampai sini paham ya? Kalau masih belum paham, Pak Ajar contohkan lagi soal yang C. Yang C sekarang. 8 dikurangi negatif 2. 8 dikurangi negatif 2. Oke, kita buat garis bilangannya dulu. Di sini nolnya kita taruh sini karena angka yang di depan itu angka positif 8, maka yang positifnya kita banyakkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cukup ya. Nah, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, untuk angka pertama kita taruh di 8, positif 8, kemudian negatif dan negatif. Ya, kemarin sudah Pak Ajar berikan rumus bahasanya kalau negatif bertemu dengan negatif hasilnya adalah positif. Ya, negatif dengan negatif hasilnya adalah positif. Sehingga kalau ditulis ke samping ini 8 ditambah 2 sama dengan, ya karena di 8 kemudian ini ditambah 2 positif 2 maka jadi ke kanan 1, 2. Ya, sehingga berhenti di angka positif 10. Jawabannya maka 10. Itu cara mudahnya ya untuk membuat garis bilangan. Kalau untuk soal yang nominalnya kecil, nah itu membuat garis bilangannya mudah ya. Karena semakin kecil nominalnya, maka semakin pendek garis bilangannya. Semakin besar nominalnya, maka semakin panjang garis bilangannya. Baik, itu contoh yang pertama yaitu menentukan garis bilangan. Ya. Sekarang kita langsung pada contoh yang kedua. Oke, silakan dilihat di papan. Di situ contoh yang soal nomor 2, perintahnya langsung dibaca. Tentukan hasil penjumlahan bilangan bulat berikut ini. Karena itu angkanya adalah ratusan, maka kalau anak-anak membuat garis bilangan kan terlalu panjang. Maka anak-anak harus menggunakan cara yang sudah Pak Ajar jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan apa? Mengingat-ingat rumusnya. Jadi rumusnya yang plus plus min, min min plus min, kemudian plus min min. Jadi rumus tadi itu harus diingat-ingat. Oke, langsung kita kerjakan. Yang A dulu ya, yang A. Langsung kita kerjakan di sampingnya aja. Oke, bisa dilihat di situ ya. Ajar perbesar sedikit. Di situ ada angka 175 ditambah negatif 57. Karena di situ tandanya adalah positif ketemu negatif, maka jadinya apa? Negatif. Sehingga kalau ditulis di sampingnya itu 175 dikurangi 57. Kenapa bisa berubah jadi negatif atau dikurangi? Karena tadinya positif bertemu negatif. Ya, jadi harus ingat rumus itu. Sehingga nanti hasilnya langsung dikurangi ya. Sekarang kita cari dulu semuanya sebelum nanti kita hitung bersama-sama. Yang kedua adalah negatif 86.
4. Terus kemudian di sini langsung kita tentukan saja. Positif ketemu negatif, negatif lagi, 2, 5, 6. Ya, berarti negatif 84, negatif lagi, 2, 5, 6. Contoh yang ketiga, yaitu langsung kita tulis. Karena di situ angkanya 441, terus positifnya tidak bertemu dengan apa-apa, ya berarti langsung kita tulis positif 169. Dan yang terakhir adalah 374 ditambah negatif 290. Positif ketemu negatif berarti negatif dikurangi 290 sama dengan, nah untuk yang pertama berarti ya anak-anak tinggal menggunakan cara susun ya. Berarti 175 dikurangi 57 adalah 118. Menggunakan cara susun seperti biasa. Kemudian untuk yang B, karena di situ adalah negatif 84 dengan negatif 256, maka ingat kemarin konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah punya hutang 84, hutang lagi 256. Sehingga kalau di total ya, punya hutang, hutang lagi berarti hutangnya bertambah, yaitu jadinya 340. Hutang 340 atau negatif 340. 84 ditambah 256. Jadinya negatif. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Di situ negatif 441 ditambah 169. Oke, hutangnya 441 dibayar 169, sehingga sudah lunas apa masih punya hutang? Ya masih punya hutang. Hutangnya menjadi masih 272. Jadi masih negatif ya. Kemudian untuk soal yang D, 374 dikurangi 290 sama seperti yang A tadi, jadi tinggal mengurangi saja karena tidak ada positif negatifnya ya, langsung berubah menjadi pengurangan. Hasilnya jadi 84. Baik, itu adalah cara mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Tadi sudah ada contoh pengurangannya ya, dan juga ada contoh penjumlahannya. Jadi video pembelajaran ini anak-anak bisa putar berkali-kali kalau memang masih belum paham. Setelah ini anak-anak coba mengerjakan soal latihan yang konsepnya sama, yaitu membuat garis bilangan dengan langsung mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Tolong dikerjakan dengan serius dan teliti sehingga Pak Azhar bisa mengukur kemampuan anak-anak. Baik, itu saja yang bisa Pak Fajar jelaskan untuk mata pelajaran matematika hari ini. Marilah sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan pada kita semua dalam memahami apa yang telah kita pelajari. Gesturing of praying, bow of head, praying after study. Alhamdulillah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Oke, anak-anak, kurang lebihnya Pak Fajar mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.